Teman-teman sekalian, sekedar ini apa merespon apa yang sedang terjadi sekarang. Memang karakter orang-orang pesantren, guru-guru pesantren itu lucu-lucu, teman-teman. Lucu-lucu, sedikit jorok itu udah biasa. Kenapa? Karena ini pesantren zaman saya ya. Karena pesantren itu kan nggak ada hiburannya, nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada majalah, nggak ada koran, nggak ada apa-apa. Kadang-kadang wesel itu kiriman uang dari orang tua ya. Wesel terlambat datang. Udah tanggal 2 belum nyampe nih wesel. Tiba-tiba kiainya galak. Kasihan. Santrinya kasihan. Maka kiai memaklumi itu. Akhirnya kiai lucu-lucu dan sedikit jorok supaya jadi hiburan santri gitu kira-kira. Ini karakternya. Makanya kalau kiai-kiai di pesantren tuh ngajarin satu ayat ngelawaknya lama, teman-teman. Ngelawaknya lama. Beda dengan kiai-kiai misalnya dari Saudi, nggak ada lawakan. Saya ikut pengajian itu di Masjid Nabawi. Dari mulai duduk sampai bangun, yang keluar ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis. Mana ayatnya presisi, hadisnya sahih semua. Nggak ada lawakan. Kita dari mulai duduk sampai bangun tegang aja. Nggak dikasih kesempatan ketawa. Coba di Indonesia, pakai ayat 1 lawakannya setengah jam, pakai hadisnya palsu, emang mentok ilmunya. Ya tentu aja ini hal yang menyenangkan. Jadi bagi yang cocok dengan model ulama-ulama Saudi, alhamdulillah. Saya cocok sebenarnya, cocok ya dengan model kayak gitu. Tapi bagi yang cocok dengan ulama Indonesia yang menjelaskan dengan bahasa yang lebih gampang, tidak dikit-dikit ayat, itu juga ada pilihan yang bisa diambil. Nah, maka dalam tradisi pesantren, kiai itu ini merespon yang sedang terjadi ya, dikit-dikit ya teman-teman ya. Nggak apa-apa kalau Anda setuju, juga nggak masalah. Jadi kiai-kiai pesantren itu bukan bukan gini. Kiai-kiai pesantren itu ketika mengajarkan kitab-kitab, misalnya ke etika guru dengan murid, nah itu menggunakan kitab taklim misalnya ya. Lalu disebutkan bahwa relasi guru dan murid itu seperti ini. Murid itu harus takzim pada guru, murid itu harus taat. Bahkan banyak kisah-kisah yang menyertai bagaimana seorang murid sedemikian mengurus gurunya sehingga kemudian Allah berikan keberkahan. Nah, yang saya lihat karakter kiai yang dulu dengan sekarang ada perbedaannya. Saya kan sudah mulai dipanggil kiai sekarang. Sudah dipanggil kiai saya. Saya kalau dipanggil kiai noleh, kalau dipanggil bunyai nggak noleh saya. Bunyai Andi, ya nggak mungkin saya noleh, saya laki-laki gitu ya. Sebab nanggung dipanggil ustadz udah ketuaan, penyakitnya banyak, udah kiai aja lah gitu. Baik, maka ketika kita membaca kitab-kitab terkait relasi guru dan murid, itu memang relasinya sedemikian hebat guru. Dan nampaknya kitab-kitab seperti ini harus dipahami lebih moderat di masa sekarang, karena kualitas kiai yang ada sekarang berbeda dengan kiai yang dulu. Kalau Anda nyebut saya kiai, Anda lihat grup WA saya, isinya ngebahas apa? Ngebahas sertifikasi dosen belum cair, yang dipikirin duit. Apakah salah? Nggak salah. Tapi itu kan memang sudah berubah dengan yang dulu. Kalau kiai dulu, saya kasih gambaran kenapa kiai itu sangat dihormati. Karena ini belum masuk ke respon saya ya. Kalau kiai dulu, mereka nggak dapat gaji, teman-teman. Jadi mereka pagi itu ke sawah, kalau punya sawah, atau ke pasar, kalau ada yang dijual, atau mereka kerja di mana gitu. Nanti sore pulang, orang lain dari sawah, sore-sore itu capek istirahat, ngopi, kipas-kipas. Dia enggak, dia ngajarin murid-murid. Nggak digaji ngajarin murid, muridnya bandel lagi. Dan nggak boleh dikutuk itu murid. Coba kalau boleh dikutuk. Ini murid bandel banget, saya kutuk jadi mesin cuci. Lumayan dapat satu ya. Ada lagi yang bandel, saya kutuk jadi AC. Wah, AC belum ada ini. Ada lagi yang bandel, kulkas udah, AC udah, mesin cuci udah. Apalagi yang belum ada nih. Kipas angin. Dikutuk jadi kipas angin.
Ada yang bandel banget, kutuk jadi chargeran HP. Sudah sangat letih mengajar tanpa gaji. Maka yang kayak gini yang sangat kita hormati. Sangat kita hormati. Saya punya yayasan, keluarga kami punya yayasan, itu yayasan tertua lah di Bekasi, pendidikan formal, karena tahun 50-an sudah berdiri, dan kebetulan kakek saya itu bisa tulisan Latin, kiai yang bisa tulisan Latin, jadi dia bisa ngajarin Latin. Itu sekolah SPP-nya setahun sekali dan bayarnya pakai berasnya masih berupa gabah. Kadang-kadang kakek saya ini kalau lagi haul kan diceritakan manakibnya ya, itu kadang-kadang nggak dibayar, yang ada malah kita nyari ini bocah kenapa nggak sekolah gitu, ternyata lagi kerja di sini. Kadang-kadang guru yang ngasih duit. Yang seperti inilah kemudian membangun tradisi, tiap kali kita ke kiai kita bawa sesuatu. Saya kalau ke rumah kiai biasa bawa, kadang bawa beras, kadang bawa gula gitu. Sampai sekarang masih kalau ke rumah kiai bawa sesuatu. Kadang saya bawa, misalnya bawa biskuit satu, tapi nanti pulangnya dibekelin lebih banyak, jadi untung saya. Ya kiainya kan dermawan, emang Anda pikir kiainya penimbun amplop? Enggak, kiai-kiai zaman dulu tuh pasti dermawan, pasti. Anda di sini itu loh, itu kan kedermawanan dari orang-orang hebat yang namanya ada dalam struktur itu. Jadi datang bawa apa, karena kita tahu kiai ini waktu untuk bekerjanya habis buat ngajar. Dan kiai itu kalau lagi bekerja kadang dilematis, misalnya pagi-pagi kiai bawa kambing. Ditanya sama jamaah, mau kemana kiai? Mau ke pasar. Mau ngapain? Jual kambing. Masa kiai jualan kambing? Lah kambing sendiri. Ya nggak boleh kan jual kambing orang. Tapi kalau nggak jual kambing dia dapat dari mana uangnya? Nanti ada lagi kiai yang nyari rumput buat hewan ternaknya. Ketemu sama jamaah, kiai ngarit. Iya, belum selesai, belum. Masa kiai ngarit? Lah kalau nggak ngarit, kambing saya makan apa? GoFood, GrabFood, belum ada zaman dulu. Ya makan rumput. Lah rumputnya kan dia dicari, kebetulan banyak di sekitarnya, jadi ngarit. Dan kiai seperti itu karakternya, maka kita biasa ngasih duit ke kiai. Jangan dianggap aneh, jangan dianggap salah. Nah yang kedua, karakter kiainya itu kantongnya bolong. Jadi kalau punya duitnya masuk, keluar lagi. Bukan kantongnya dijahit, duitnya masuk nggak keluar-keluar, tiba-tiba beli ini itu. Anda lihat deh kalau di pesantren-pesantren kita, kiainya itu dermawan-dermawan. Memang yang banyak yang ngasih, iya, tapi juga ngasih ke orang, seneng ngasih. Lagi-lagi enaknya kita circle pesantren kayak gini kan, Anda juga tahu lah orang-orang yang duduk di depan di depan Anda yang mengajar Anda itu kan kadang ya nggak perlu diteliti lagi, pasti dermawan, karena keberadaan kita di sini ini kan bagian dari kedermawanan orang-orang hebat itu. Kalau saya berpikir daerah sebagus ini kenapa bikin pesantren, harusnya bikin apartemen lumayan per bulan, atau bikin kontrakan, malah bikin pesantren. Apa yang membuat mereka mau, orang-orang hebat itu mau? Ya karena mereka punya karakter baik, yaitu kedermawanan. Nah jadi kalau nanti ngelihat ada kiai dikasih amplop, nggak usah curiga, karena mungkin kiainya model kiai jadul yang zaman dulu. Walaupun sekarang relatif kiai udah rada enak hidupnya ya, nggak usah ke pasar, nggak usah ngarit gitu. Kayak saya dipanggil kiai tapi dapat gaji dari beberapa tempat. Kadang ngisi seminar, bikin buku, kadang pokoknya ada duit lah gitu. Jadi kalau nanti ada yang kok kiai nerima uang, ya yang penting kiainya kantongnya bolong. Dari kantong bolong itulah banyak santri-santri yang dibantu makannya, dibantu SPP-nya, dibantu ininya, dibantu itunya gitu.
Walaupun sekarang relatif kiai-kiai yang kantongnya bolong juga sudah tidak mayoritas, karena banyak juga orang-orang yang kantongnya dijahit, dibordir, digembok. Jadi ketika masuk ke uang tidak ada yang keluar. Baik, sehingga ini respon yang menurut saya relevan atau enggak terserah Anda lah, pikirin lah. Kalau saya pribadi sih kiai dikasih uang diterima. Dan kalau nanti Anda jadi kiai, ini tips dari saya ya, kalau nanti Anda jadi ustadz dan ustazah, kiai dan bunyai, kalau dikasih amplop, ambil, jangan ditolak, karena uang di tangan kita lebih maslahat. 1 juta di tangan Anda itu bisa buat apa sih 1 juta Anda itu? Bisa buat makan seminggu 2 minggu kali ya. Tapi 1 juta di tangan orang lain bisa jadi cuma buat makan siang. Saya kalau lagi diajak makan siang sama orang, pas saya lihat bilnya, ya Allah, 1 juta sekali makan. 1 sendok saya 200.000 nih. 200. 5 kali sendok 1 juta. Saya makan itu nyesel gitu. Kayak pengen puasa 2 minggu setelah itu. Jadi kalau Anda dikasih uang jangan ditolak. Karena di tangan kita inilah lebih maslahat. Di tangan kita inilah jadi PSK. Jadi pesantren-pesantren bagus. Jadi donasi buat anak yatim. Yang mungkin orang nggak tahu. Karena kiai kita kebanyakan nggak mempublikasikan itu. Gitu kira-kira. Nanti kalau Anda ngajar kemana-mana, Anda ajarkan kedermawanan, Anda amalkan ayat itu. Bukan ayat kedermawanan diajarkan ke jamaah supaya mereka ngasih ke Anda. Aneh kenapa? Ya itu tadi aneh. Kita harus dermawan. Betapa banyak orang yang bahagia karena dermawan. Nanti jangan lupa siapkan infak terbaik untuk saya. Ada kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi namanya juga kita udah di fase akhir menjelang menjelang kiamat ya. Ya udah begitu, Nabi juga udah bilang, tenang saja. Baik, itu pengantar yang nggak tahu relevan atau tidak, tapi saya perlu sampaikan supaya kita memiliki husnudzon terhadap tradisi pesantren di mana orang biasa ngasih kiai.